Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita setiap Jumat. Pada kesempatan ini kita membahas kitab Aqidatul Awam atau pembahasan tentang akidah Islam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim. Di antara nabi-nabi yang harus diketahui oleh orang mukallaf ada 25 rasul yang sudah kita bahas beberapa nama pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sudah kita maklum ceritanya, mungkin sejak beliau akan dilahirkan itu sudah diprediksi oleh orang-orang atau ahli-ahli di badan penasihat kerajaan Namrud, sudah memprediksi akan hadir orang yang akan menghancurkan kerajaan Namrud karena hal-hal yang mungkin melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ikhtiar seorang raja atau seorang penguasa tentunya akan menggunakan segala cara bagaimana supaya menghadang kehadiran orang-orang yang bisa mengancam kekuasaannya atau bisa mengancam kerajaannya. Dengan bahkan, dan kita tahu dimanapun politik itu akan seperti itu, tidak peduli apakah dia anak orang dekat kita ataukah bahkan orang yang jauh dengan kita. Dikatakan di dalam sejarawan bahwa bapaknya Nabi Ibrahim adalah orang termasuk pembuat berhala-berhala istana atau orang-orang yang ahli di bidang pembuatan berhala di zaman kerajaan Namrud. Nah, ketika pemberitahuan dari penasihat-penasihat kerajaan Namrud ini memberitahukan seperti itu, kemudian Raja Namrud mengeluarkan keputusan, atau kalau kita bisa gambarkan dengan mudah mungkin kepres, agar setiap orang yang hamil di tahun itu, di tahun yang diperkirakan itu dikumpulkan. Jadi ada lokalisir orang-orang yang hamil, dan ketika anak itu lahir perempuan maka dia selamat, dibiarkan hidup. Akan tetapi ketika anak itu lahir laki-laki maka akan langsung dipenggal atau dimatikan, biar tidak menjadi orang-orang yang menjadi simbol ini. Dan kejadian ini kita bisa dapati dalam kisah-kisah Nabi itu ada dua, Nabi Ibrahim dan nanti ada Nabi Musa. Ikhtiar manusia, ikhtiar seorang raja, ikhtiar seorang penguasa, sehebat apapun ikhtiarnya, itu tidak akan bisa mengalahkan yang namanya skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan wa makaru makarallahi wallahu khairul makirin. Maka apapun sebenarnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, kalau memang itu jatahnya, yaitu tidak akan bisa dibendung dengan segala cara, termasuk Raja Namrud ini. Bahkan sudah mengumpulkan semua orang-orang yang hamil. Lalu bagaimana Nabi Ibrahim bisa lolos? Nah, inilah skenario Allah. Jadi ternyata ibunya Nabi Ibrahim itu ketika hamil itu tidak merasa, tidak seperti orang hamil berkebiasaan. Kalau mungkin umumnya orang hamil itu ya ada muntah-muntahnya, ada nyidamnya, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Nah, kemungkinan ibunya Nabi Ibrahim ini nggak sadar. Bahkan sadar-sadarnya itu ketika sudah mau melahirkan. Kok rasa-rasanya saya mau melahirkan? Nah, ketika itu kemudian antara ibunya Nabi Ibrahim dengan bapaknya ini tidak memberitahu kalau dia hamil. Akhirnya ibu Nabi Ibrahim kemudian mencari tempat yang aman untuk melahirkan. Dan dikisahkan dilahirkan di sebuah gua yang dekat dengan mereka tinggal.
Nah, uniknya lagi ketika Nabi Ibrahim dilahirkan dan setelah lahir itu ditinggal sendirian di dalam gua. Secara aturan, secara normalnya atau secara hukum alam, kalau bayi ditinggal, yang kita saksikan di Jakarta ini, ditinggal di tong sampah, ditinggal di pembuangan, itu kalau sudah lebih dari seminggu mati, umumnya seperti itu. Lalu kenapa Nabi Ibrahim tidak mati? Ya, yang punya kekuasaan Allah, yang atur juga Allah. Bagaimana caranya? Kalau jatahnya hidup ya hidup, umumnya mati. Bahkan gua itu ditutup karena saking takutnya ibunya, itu gua itu ditutup dengan batu-batu kecil. Kalau kita bisa gambarkan, kalau telur bulus atau penyu itu kan, agar nanti kalau lahir dia tidak mati, nutupnya dengan pasir yang kira-kira bisa dilewati, kan kira-kira seperti itu. Nah, ibunya Nabi Ibrahim itu juga menutup gua itu dengan batu-batu kecil, yang sekiranya dia juga punya insting, kalau sekiranya dia besar hidup, dia bisa keluar. Ya, jadi bukan berarti ditutup rapat, apalagi dicor, tentunya itu membunuh kalau seperti itu. Nah, kemudian ibunya Nabi Ibrahim ini kemudian pulang dan otomatis mungkin mengabarkan kepada suaminya kalau dia habis melahirkan. Tapi ketika ditanya di mana anakmu, istrinya Azar ini juga mengatakan di tempat yang aman. Jadi di tempat yang aman tanpa menunjukkan di mana. Karena nanti kalau ditunjukkan di mana, ini juga menjadikan bisa-bisa dia akan lapor kepada Raja Namrud karena dia termasuk orang kepercayaannya. Lah kemudian seminggu kemudian ibunya Nabi Ibrahim ini melihat ke gua, ternyata perkembangannya berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Jadi bahkan dikatakan bagaimana dia hidup, ternyata dalam kisahnya Nabi Ibrahim itu ketika menyusu dengan mengedot ibu jarinya, ibu jari, atau mungkin kalau kita bisa sambungkan, kenapa dikatakan ibu jari? Ya mungkin itulah pengganti ibu bagi Nabi Ibrahim, dan dari situlah keluar air susu yang dibutuhkan sebagai bekal kehidupan untuk Nabi Ibrahim. Ini satu kelebihan, dan mungkin Nabi-Nabi Muhammad juga ketika memasukkan tangannya ke dalam satu wadah, maka wadah itu ketika diambil juga tidak akan habis. Jadi maka tidak aneh ketika anak-anak bayi kita lihat ketika dia haus, dia akan mengedot jari-jarinya. Ya, meskipun biasanya kalau sudah gede mungkin yang diambil yang jari jempol karena lebih empuk dan lebih besar. Ini mungkin juga efek, atau mungkin bisa kita simpulkan kenapa dikatakan ibu jari, ya mungkin karena itu pengganti ibu di saat Nabi Ibrahim dilahirkan. Dalam riwayat yang ada itu perkembangan Nabi Ibrahim sangat cepat, meskipun toh kadang-kadang ketika kita pahami untuk zaman sekarang itu sepertinya tidak masuk akal, karena dikatakan satu hari bagi Nabi Ibrahim itu seperti satu minggu. Jadi perkembangan dia satu hari seperti satu minggu, seminggu seperti satu bulan. Maka ketika dalam waktu seminggu Nabi Ibrahim itu sudah sebesar bayi satu bulan, maka ketika dalam satu bulan itu sudah seperti anak 1 tahun. Maka diperkirakan Nabi Ibrahim itu di dalam gua hanya 15 bulan, aturannya 1,5 tahun, tetapi secara fisik ternyata Nabi Ibrahim itu melebihi bayi normal, hingga keluar itu sudah remaja, sudah bisa berpikir mana Tuhan saya, mana yang memberi makan saya selama ini, hingga dia mencari-cari siapa sih sebenarnya Tuhan saya. Maka ketika keluar malam dia melihat ada bintang, oh ini mungkin Tuhan saya, terang. Akhirnya ketika bintang ada, kemudian malam hari berikutnya ada rembulan, mengira oh ini mungkin yang lebih besar, lebih terang. Ketika pagi ada matahari lebih terang lagi, ternyata ketika sore tenggelam. Maka kemudian Tuhan saya tidak akan tenggelam, Tuhan saya tidak akan hilang. Kalau hilang saya otomatis sudah tidak akan bisa hidup, ibarat kata seperti itu. Hingga kemudian pulanglah ke rumah, dan kemudian tetap melihat masyarakatnya yang seperti itu. Jadi nanti kalau kita bisa lihat, rata-rata para nabi itu ketika pada zamannya itu awalnya adalah orang-orang yang prihatin dengan masyarakatnya. Jadi ketika masyarakatnya kok mereka menyembah seperti ini,
kok mereka menyembah seperti ini? Akhirnya timbullah mana sih yang benar. Akhirnya Nabi Ibrahim mencari-cari mana Tuhan saya yang hak, kemudian adu argumen dengan orang-orang yang menyembah berhala itu. Meskipun toh mereka ketika di debat kalah, akan tetapi ketika mereka sudah kalah telak, mereka akan menggunakan hujah atau dalil-dalil yang klasik, yang ketika dia mengatakan kenapa kamu sudah kalah kok nggak mau mengikuti ajakan saya, mereka mengatakan karena ini adalah warisan nenek moyang saya yang saya tidak bisa meninggalkannya. Ini kadang-kadang menjadi alasan yang klasik, yang alasannya ini nenek moyang saya sudah seperti ini. Kadang-kadang seperti itu. Nah, ketika berdebat dan seterusnya hidup berjalan, Nabi Ibrahim pun kemudian dengan ayahnya yang pembuat berhala dan penjual berhala ini tetap sebagai anak itu berbakti pada orang tuanya secara apa adanya. Akan tetapi dalam berbakti itu Nabi Ibrahim juga menguatkan tauhidnya, bahwa kemudian ketika disuruh wahai Ibrahim jualkanlah berhala-berhala ini kepada orang, dia menjualnya itu menawarkannya dengan nada yang aneh. Siapa yang mau berhala yang tidak punya manfaat atau yang tidak akan punya madorot gitu. Jadi malah gak laku kan kalau seperti itu. Akhirnya masalah terus berkembang dan hidup berlalu. Kemudian pada suatu saat Nabi Ibrahim itu mulai berani ngeritik penguasa, ibaratnya ngeritik kepada Raja Namrud dan kaumnya. Ya seperti itu, nanti ketika ada perdebatan bahkan dikisahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 258, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahima fi rabbih an atallahul mulka in qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi fa buhidal ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Suatu ketika Nabi Ibrahim ini berdebat dengan orang yang punya kedudukan. Kalau di dalam bahasa Al-Quran ini dengan orang itu. Jadi untuk menghilangkan penyebutan Raja Namrud, itu menyebutkan orang itu karena apa? Namanya tidak penting, masa disebut dalam Al-Quran gitu. Dengan orang itu, orang yang punya kedudukan itu, Ibrahim berkata, Tuhankulah yang memberi kehidupan dan memberi kematian. Lalu si Raja Namrud itu bilang, saya juga bisa. Lalu bagaimana, coba buktikan. Ini kemudian Raja Namrud ngasih contoh, satu orang dipenggal, satu dibiarkan. Ini seperti ini, saya memberikan dia hidup, satu saya memberikan dia mati. Lalu kemudian Nabi Ibrahim mengajukan lagi argumen. Sekarang kalau Tuhanku itu menciptakan atau menjadikan matahari terbit dari timur, cobalah terbitkan dari barat. Otomatis ya nggak mampu, namanya juga palsu kan, seperti itu. Kemudian ya dia akan ya berkelit dan menggunakan hujah-hujah yang klise yang saya sebutkan tadi, karena sudah tidak bisa keluar dari atau tidak bisa meninggalkan apa yang sudah disembah oleh nenek moyangnya. Dalam Al-Quran sangat banyak sekali kisah-kisah Nabi Ibrahim ini, termasuknya kemudian ketika Nabi Ibrahim sudah punya keluarga. Jadi di antara dakwahnya Nabi Ibrahim kepada kaumnya Namrud yang diperkirakan di daerah Irak sekarang atau Babilonia waktu itu, dan para sejarawan mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu sekitar tahun 1997 hingga 1822 sebelum Masehi, dan diangkat menjadi nabi sekitar tahun 1900-an sebelum Masehi. Nah, Nabi Ibrahim ini juga termasuk nabi yang memiliki predikat ulul azmi, atau nabi-nabi yang punya kemauan tinggi dibanding yang lain. Karena di antara 25 itu yang punya kemauan tinggi, yang punya cobaan berat-berat ada 5. Nanti kemarin ada Nabi Nuh, yang kedua ini Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dikatakan juga bapak tauhid atau bapak agama-agama. Jadi nanti agama-agama yang samawi itu turunnya nanti dari keturunan Nabi Ibrahim semua, baik yang mungkin dari Yahudi, Islam ataupun Kristen, nanti ujung-ujungnya kepada Nabi Ibrahim. Bahkan di saat
agama-agama selanjutnya di saat zaman Nabi Musa dan kemudian di saat zaman Nabi Isa, di saat ada umat Yahudi dan sudah ada umat Nasrani, kemudian mereka berebut Nabi Ibrahim itu seperti agama saya, satunya Nabi Ibrahim itu seperti agama saya, perebutan Nabi Ibrahim itu Yahudi atau Nasrani. Yang Nasrani bilang Nabi Ibrahim itu Nasrani, Abraham. Yang Yahudi, Nabi Ibrahim Yahudi. Padahal Nabi Ibrahim itu hadir sebelum Taurat dan Injil itu ada. Maka kemudian dibantah oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat 67, maka na Ibrahim Yahudiyya wala Nasraniyya walakin Hanifah Muslimah dan sebagainya. Maka disitulah dibantah bahwa ajaran Nabi Ibrahim adalah agama yang tauhid, yang tidak Nasrani dan tidak pula Yahudi. Para jamaah yang berbahagia, kemudian di saat Nabi Ibrahim sudah berkeluarga, lalu namanya orang berkeluarga akan mengalami pasang surut ekonomi dan sebagainya. Nah, suatu ketika ada masalah dan semua orang di kampung itu mendapat bantuan dari kerajaan, semua mendapat bantuan. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengajukan ke sana untuk minta bantuan, ternyata kerajaan menolak. Kenapa? Karena pernah berdebat dengan kerajaan. Dan ibarat kata kalau kita bayangkan orang yang oposisi lah, oposisi nggak dikasih. Akhirnya kemudian semakin ini, dan di situ Allah juga memberikan mujizatnya kepada Nabi Ibrahim ketika dia pulang dengan mengantongi kantongnya yang harusnya diisi dengan gandum, kemudian diisi dengan pasir, itu sampai rumah jadi makanan. Ini satu hal ketika orang tawakal kepada Allah, ya kadang-kadang kalau kita yakin kepada Allah, pulang juga bisa. Apa yang kita inginkan bisa diberikan oleh Allah dengan mudah. Itu kemudian akhirnya ketika Nabi Ibrahim ini berjalannya waktu, berdakwah kepada kaumnya mental, berdakwah kepada bapaknya sendiri juga mental. Akhirnya sudahlah, saya hijrah saja daripada terjadi masalah seperti ini. Hingga kemudian Nabi Ibrahim sama Siti Sarah hijrah ke Mesir. Dan Siti Sarah ini cantik gitu ya. Siti Sarah ini cantik. Nah, ketika datang ke Mesir, otomatis kan ketemu kerajaan Mesir atau Fir'aun pada zaman itu. Karena Fir'aun itu berlapis-lapis, kayak Sultan Hamengkubuwono 1, 2, 3 seterusnya. Jadi ketika itu Fir'aun tertarik dengan Sarah. Kemudian ditanya, wahai Ibrahim, itu siapa? Nabi Ibrahim menjawab, ini saudaraku atau ini saudariku. Padahal dia istrinya. Meskipun dalam kajian tafsir nanti ketahui bahwa disitulah cara-cara menjawab secara diplomatis ketika orang menghadapi lawannya, kayak seperti itu. Kemudian maksud Fir'aun adalah menjadikan Sarah ini sebagai selirnya, selir. Akan tetapi karena kekuasaan Allah, ketika Fir'aun hendak istilahnya menggauli Sarah, itu udah nggak bisa ngapa-apa, lemas lunglai, kira-kira seperti itu. Jadi kalau bisa digambarkan, jadi akhirnya malah Fir'aun punya firasat, ini bahaya, ini masalah ini. Kalau sama orang ini kok mesti gini. Akhirnya kemudian dikembalikan kepada Ibrahim, ini saya kembalikan aja, daripada jadi dapat masalah, kan seperti itu. Dikiranya ada hal-hal yang aneh gitu. Kemudian malah Fir'aun ngasih hadiah, biar nggak jadi masalah buat saya, ini saya tambahin. Kemudian Nabi Ibrahim diberikan Hajar. Kemudian ya bertambahlah keluarga Nabi Ibrahim menjadi bertiga. Yang asalnya Siti Sarah saja kemudian ditambah dengan Hajar. Kemudian terjadilah apa yang terjadi. Namanya orang berkeluarga mungkin pengen punya anak. Siti Sarah dengan Nabi Ibrahim ini sudah lama belum dikarunia anak. Kemudian pengen anak, tapi belum dikabulkan oleh Allah. Hingga kemudian Siti Sarah ini punya ide, cobalah kau gauli saja Siti Hajar ini. Barangkali dengan kau gauli Siti Hajar, kau akan mendapat keturunan. Awalnya begitu. Kemudian setelah begitu, akhirnya Nabi Ibrahim, oke lah kalau begitu menggauli Siti Hajar, karena atas izin istri yang pertama. Asalnya juga nggak menyentuh sama sekali karena sayangnya kepada Siti Sarah. Ketika diizinkan, akhirnya digauli, dan kemudian lahirnya Ismail. Lahirlah Nabi Ismail. Ismail mulai besar. Namanya orang
itu naik turun perasaannya. Siti Sarah tiba-tiba terjadi rasa yang mungkin kurang nyaman ketika kenapa perhatian Nabi Ibrahim itu lebih kepada Ismail dan ibunya dibanding kepada dirinya. Akhirnya terjadilah masalah yang mengakibatkan mengakibatkan Ismail dan Hajar harus diungsikan ke Mekah, dan itu pun atas perintah Allah. Jadi kalau kita bayangkan apapun yang terjadi dalam kehidupan itu pada dasarnya sudah ada poin-poin yang ditentukan oleh Allah yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi dikatakan bahkan di dalam kitab-kitab sejarah-sejarah yang agak sufi itu mengatakan Nabi Ibrahim ke Mekah itu bukan jalan kaki, tapi naik angin, pakai angin. Jadi kendaraannya itu angin. Jadi sekejap sampai di Mekah. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi secara rasional mungkin juga kita bisa bayangkan antara Irak dan Mekah itu juga nggak jauh. Meskipun perjalanan waktu itu mungkin dengan onta ya mungkin seminggu 2 minggu kira-kira juga sampai. Nah, ketika ditaruh Siti Hajar dan Ismail di Mekah, ya itulah mungkin sejarah-sejarah yang akan kita kenal ketika kita haji. Ada sejarah Safa Marwah, ada sejarah air Zam-Zam, ada sejarah-sejarah yang lain yang akan melengkapi Masy'aril Haram. Nah, kemudian setelah diungsikannya Ismail dengan Hajar di Mekah, kemudian Allah juga memberikan karunia kepada Sarah yang lahir dari Sarah nanti juga nabi-nabi berikutnya. Maka dikatakan juga bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, karena nanti dari Nabi Ibrahim itu banyak nabi-nabi yang diturunkannya, apalagi misalkan dari Ishak dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, kalau kita bisa cermati di dunia ini, ketika kita melihat Timur Tengah misalnya, ada Palestina antara Islam Arab atau mungkin dengan Israel yang Yahudi pada kata seperti itu. Kalau saya cermati itu sepertinya kok ada beban sejarah gitu. Jadi antara Siti Hajar dan Siti Sarah, kalau kita cermati ada seperti itu. Jadi seolah-olah mereka itu tidak akan bisa akur seumur hidup. Jadi nggak bakal mereka itu bisa akur. Yang sini nggak bakal menerima yang sono juga nggak bakal menerima yang sini. Itu saya lihat seperti itu. Tapi wallahu alam, barangkali ada skenario lain yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat-saat yang akan datang. Ini kemudian berlalulah waktu dan berlalu hingga Ismail agak remaja. Kemudian Allah masih mengujinya lagi dengan wahyu, wahai Ibrahim, sekarang kau sudah punya anak. Sekarang saya ingin tahu mana cintamu lebih besar kepada saya atau kepada anakmu. Kalau cintamu kepada saya lebih besar, sembelih anakmu. Ini kadang-kadang coba kalau kita pengen punya anak yang sudah lama dinanti-nanti, kemudian dikasih dan disuruh ngorbanin. Ini kalau kita gambarkan itu betapa berat orang sekarang. Mungkin lebih baik saya nggak percaya gitu kira-kira, atau mungkin melawan dan sebagainya. Tapi Nabi Ibrahim kemudian bertanya kepada istrinya, bertanya kepada anaknya. Alhamdulillahnya itu anak dan istrinya itu orangnya baik semua. Coba kalau anak sekarang, wah ya jangan yang muda lah Pak, yang tua dulu lah, kan kira-kira seperti itu. Atau anak istrinya ya mungkin ini mintanya susah, masa mau dikorbankan, kan seperti itu. Kadang-kadang ketika kita diperintah oleh Allah, kita itu kalau tidak seperti Hajar dan Ismail itu kita akan menyanggah dengan kemampuan daya pikir kita. Masa saya suruh gini, kira-kira seperti itu. Atau bahkan masa saya suruh sujud, kan, dan sebagainya. Cara-cara orang-orang yang mungkin tidak mengikuti perintah Allah. Lalu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim kemudian melakukan itu, dan itu juga kita simpan sejarah itu dalam ritual haji, yaitu mungkin lempar jamarot 1, 2, 3. Itu menunjukkan sampai tiga kali digoda itu masih kuat. Pada dasarnya ketika kita menghadapi masalah, kalau kita bisa ambil kesimpulan dari ceritanya Nabi Ibrahim yang ini, setiap orang yang ketika diuji oleh Allah, maka harusnya mereka itu saling mendukung. Jadi antara suami dan istri saling mendukung, dan anak-anaknya saling mendukung. Dan ketika kita ikhlas atas apa yang kita cintai, maka Allah itu akan menambah sebenarnya, bukan menghilangkan, menambah. Padahal ketika Nabi Ibrahim ikhlas, ya sudah
dilakukan saja. Ternyata ketika sudah mau dilakukan, pisaunya nggak bisa jalan. Ibarat kata pisau itu tiba-tiba seperti tumpul, hingga kemudian digantilah dengan domba. Itu kadang-kadang ketika kita menghadapi masalah, maka hal-hal yang paling kita beratkan untuk lepas, kalau kita ikhlaskan, niatkan lepas untuk Allah, insya Allah itu nggak bakal lepas, malah nambah. Biasanya yang sering saya ketemukan ketika orang-orang misalkan dia punya hutang, dan kemudian dia punya satu aset yang sayang banget ketika itu lepas, akan tetapi dia juga punya hutang, maka sebenarnya solusi yang mudah adalah menjaminkan itu kepada Allah. Ya Allah, barangkali ini menjadi penebus hutang-hutang itu, maka mudahkanlah untuk terjual atau untuk apa. Tapi biasanya kalau orang berdoa seperti ini malah nggak terjual, Pak, malah dikasih jalan yang lain. Tetapi kalau berat sekali mengikhlaskan dalam hati saja, itu berat, itu juga nggak selesai masalahnya. Ini biasanya sebagian, kalau kita bisa melihat dari konsepnya yang ada di dalam kejadian dari Nabi Ibrahim ini. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi kalau kita ingin yang lebih baik lagi, ya ikhlaskan yang kita cintai saat ini. Misalkan kita mencintai saat ini motor bebek tahun 90, ya kalau pengen lebih baik ya diikhlaskan dulu kepada Allah, jual, sedekahin untuk Allah, dan yakinlah bahwa Allah akan mengganti itu dengan yang lebih baik. Kadang-kadang sandal kita yang sudah jelek pun kita sayang, itu hilang itu masih berat gitu. Padahal kalau kita ikhlaskan, otomatis kan sebenarnya kita sudah mampu beli yang baru. Itu kadang hal-hal yang seperti ini kadang-kadang hingga dipaksa hilang dengan caranya Allah, baru kita beli yang baru. Kadang-kadang padahal kita sudah mampu untuk itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berjalannya waktu, Nabi Ibrahim kemudian banyak kisah-kisah yang masih nanti berhubungan dengan nabi-nabi selanjutnya. Itu mungkin yang dapat kita bahas untuk kesempatan kali ini. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu ada yang menyampaikan pertanyaan. Jika tidak, kita tutup. Semoga apa yang kita kaji pada saat ini, yang tadi belum kita sebut adalah proses Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Raja Namrud, itu sebenarnya sudah banyak sekali cerita yang kita dengar. Hanya mungkin disitulah pokok tauhidnya tauhidnya Nabi Ibrahim ketika memasrahkan atau bertawakal secara penuh. Bahkan ditawari malaikat pun nggak mau. Jadi ketika Nabi Ibrahim memenggal kepala-kepala berhala-berhala itu, dan kemudian terjadilah apa yang terjadi, kemudian para kaum itu disulut untuk membakar Nabi Ibrahim. Bakar saja demi Tuhan kalian gitu. Jadi ketika orang dihasut untuk membakar, akhirnya mereka mengumpulkan kayu yang ada di rumahnya hingga menggunung. Nabi Ibrahim diikat dan dijatuhkan di atasnya gitu. Kemudian di saat itu Nabi Ibrahim dengan wajah yang biasa saja, tenang, dan hanya berdoa, tawakaltu ala Allah dan sebagainya. Bahkan malaikat penjaga atau pengatur hujan itu sudah siap. Kalau Nabi Ibrahim minta diturunkan hujan, saya turunkan hujan. Malaikat yang lain, Jibril menawarkan, apakah kau butuh bantuan denganku? Nabi Ibrahim menjawab, fa'amma anta fala. Jadi kalaupun kepadamu saya tidak butuh. Akhirnya kemudian turunlah wahyu Allah, ya narubuni barda wa salama ala Ibrahim. Jadi api itu menjadi dingin bagi Ibrahim. Itu juga hal-hal yang tidak masuk akal pula. Kemudian beberapa waktu berlanjut, kemudian malah yang beriman itu adalah anaknya Namrud. Anak perempuannya Namrud beriman kepada Tuhannya Ibrahim, dan kemudian terjadilah yang terjadi. Kemudian tetap sebagian kecil orang yang mau mengikuti apa yang diikuti oleh Nabi Ibrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali apa yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim. Bagaimana tentang tawakal ketika kita menghadapi masalah dalam keluarga, masalah dalam anak, masalah dalam perjuangan kita menghadapi orang lain dalam berdakwah. Kalau kita tawakal kepada Allah dan kita tidak berharap pertolongan selain pertolongan Allah, maka Allah akan menolong dengan caranya yang lebih hebat dari yang kita perkirakan. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.